Ya, kali ini kita akan membahas tentang HAM. Apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia yang disingkat menjadi HAM. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya dengan Human Rights. Nah, HAM itu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. HAM biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Ada juga pengertian HAM dari para ahli. Yang pertama ada dari Hartiler. HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu. Tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Kemudian dari Prof. Konjoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya. Pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Kemudian dari John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Dengan apa yang telah disampaikan oleh teman saya Hilmi Marta barusan sebelum ini tentang apa itu pengertian HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat HAM. Yang pertama, HAM hanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut. Yang ketiga, HAM tidak dapat dibagi. Yang keempat, HAM adalah hak yang hakiki dan kodrati. Yang kelima, HAM bersifat universal. Yang keenam, HAM dimiliki sejak lahir. Ketujuh, HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Kedelapan, HAM tidak dapat diganggu gugat. Kesembilan, HAM berlaku di setiap waktu. Yang ke-10, HAM menentukan harkat dan martabat manusia. Dan yang ke-11, HAM menjamin keberlangsungan hidup. Yang ke-12-nya dan yang terakhir adalah HAM bersifat wajib dihormati dan dilindungi. Mungkin sekian sifat-sifat HAM. Selanjutnya ada teman saya Herlita yang akan menjelaskan HAM yang tidak dapat dikurangi. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin tadi kalian sudah memperhatikan atau menonton atau menyaksikan mengenai penjelasan dari teman-teman saya tentang apa itu HAM dan sifat-sifat HAM. Maka di sini saya akan menerangkan mengenai hak yang tidak dapat dikurangi. Oke teman-teman, di sini hak yang tidak dapat dikurangi itu ada 7. Yang pertama itu ialah hak untuk hidup. Kedua ialah hak untuk tidak disiksa. Ketiga ialah hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Keempat ialah hak untuk beragama. Kelima ialah hak untuk tidak diperbudak. Keenam itu ialah hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan yang ketujuh ialah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fikri. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Adapun berikut contoh hak asasi manusia adalah sebagai berikut. 1. Kebebasan untuk dapat bergerak, bepergian, serta berpindah-pindah tempat. Kedua, hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat. 3. Hak kebebasan dalam memilih dan juga aktif berorganisasi. 4. Hak kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini oleh setiap manusia. 5. Hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. 6.
hak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketujuh, hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. Kedelapan, hak kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli. 9. Hak kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak. Ke-10, hak kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan sewa menyewa atau utang piutang. 11. Hak dalam mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat. 12. Mendapatkan pengajaran. 13. Hak dalam memilih, menentukan, serta mendapatkan pendidikan. 14. Hak persamaan dalam perlakuan penggeledahan, penahanan, penyelidikan, penangkapan di muka hukum. Yang ke-15, hak dalam mendapatkan pembelaan hukum di depan pengadilan. 16. Hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak. 17. Hak kebebasan untuk mempunyai sesuatu. Ke-18. Hak untuk membuat serta mengajukan usulan petisi. 19. Hak guna dalam membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik lainnya. 20. Hak ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan. 21. Hak dalam memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Pada tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan HAM yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 September 1948 yang ditandatangani oleh 42 negara. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Isi pasal 27 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966 berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau yang biasa disebut G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Selanjutnya ada penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius atau Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga ada tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Selanjutnya ada tragedi Rumah Gedong Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Ada pembunuhan Marsina pada tahun 1993 dan tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto. Yang ketujuh, penculikan aktivis 9798 pada tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya ada tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Dan yang
Terakhir ada bom Bali 1 dan 2 pada 2005 dan 2002 dan 2005.